Saya Khairul Istiqosa, NIM 2019-424. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil Salesforce. Salesforce adalah perusahaan perangkat lunak yang berasal dari Amerika Serikat, tepatnya di San Francisco, California. Salesforce ini didirikan oleh mantan eksekutif Oracle Mark Benioff pada tahun 1999. Awal mulanya Benioff berpendapat bahwa perangkat lunak seharusnya bebas dari instalasi yang merepotkan, masalah perawatan, dan peningkatan berkelanjut. Dengan pemikiran tersebut, Benioff memimpin sebuah perusahaan baru yang disebut Salesforce.com yang menawarkan Software as a Service atau SaaS atau Cloud Computing. Benioff ini mempunyai visi, yaitu membuat perangkat lunak lebih mudah dibeli, lebih sederhana digunakan, dan lebih demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vigo Edirian Kusuma, NIM 2019-425 dari kelompok 3. Jadi Salesforce ini menggunakan internet atau perangkat lunak yang berbasis cloud yang menyediakan layanan CRM atau manajemen hubungan pelanggan dan mengirimkannya secara langsung kepada pelanggan. Dari mana saja perangkat lunak bisa diakses hanya dengan masuk ke situs web yang telah disediakan. Jadi mereka tidak harus berinvestasi di server atau lisensi perangkat lunak, menginstal perangkat lunak, atau menyimpan datanya sendiri. Dengan inovasi ini, Salesforce mengubah industri terbalik dan menciptakan industri baru yang bernilai miliaran rupiah. Baik, saya akan menjelaskan platform CRM ini telah disintegrasi yang memberikan berbagai departemen pelanggan seperti pelayanan, penjualan, pemasaran, dan perdagangan yang memberikan satu tampilan bersama dari setiap pelanggan atau semua pelanggan. Saya Bagista Salsabila, NIM 2019-426. Saya ingin menjelaskan bahwa sejak awal Salesforce.com menginginkan produknya menjadi segalanya yang tidak dimiliki oleh perangkat lunak tradisional. Produk pertamanya yaitu penjualan antarmuka yang sangat ramah pengguna, yang mengatur kontak, akun, dan peluang yang terorganisir. Salesforce.com mengembangkan produk ini dengan menamainya menjadi Sales Cloud. Salesforce.com selanjutnya meluncurkan The Service Cloud, solusi CRM yang mengubah cara perusahaan terhubung dengan pelanggan mereka. Produk ini memberi perusahaan tampilan call center setiap pelanggan dan kemampuan untuk melacak setiap kasus secara individual. Pengguna dapat berkomunikasi dengan pelanggan melalui setiap saluran media, meningkatkan keluhan, dan terlibat dalam percakapan di situs jaring sosial, yang pada akhirnya menghasilkan layanan pelanggan yang lebih baik secara keseluruhan. Pada tahun 2011, Salesforce.com membeli Radian 6 yang memungkinkan meluncurkan The Marketing Cloud yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk didengarkan dan terlihat dalam percakapan yang berlangsung di media sosial. Selain itu, The Marketing Cloud ini memungkinkan perusahaan memantau merek dan produk mereka di internet dan menganalisis penjualan mereka. Kemudian Salesforce.com ini dialihkan ke platform as a service atau kategori PaaS dengan peluncuran Force.com. PaaS ini memberi pelanggan alat untuk membangun sebuah aplikasi mereka sendiri daripada memasok aplikasi. Misal, salah satu contohnya universitas yang dapat mengembangkan aplikasi untuk badan mahasiswanya yang mencakup peta kampus, rute bus, acara kampus, dan pengelola universitas lainnya. Pada 2014, lebih dari 4 juta pelanggan telah membuat aplikasi mereka sendiri menggunakan platform
salesforce.com ini. Pergerakan pertama, salesforce.com juga merupakan pasar pemimpin dengan pangsa pasar 14%. Perusahaan menghasilkan 7% dari pendapatan untuk penelitian dan pengembangan dan 53% untuk pemasaran untuk membantu menghasilkan prospek dan pelanggan baru. Salesforce.com telah memenangkan banyak penghargaan untuk produk dan layanannya. Forbes memeringkatnya perusahaan paling inovatif di dunia dari tahun 2011 hingga 2014. New beginnings, new pride, let your spirit. Saya akan menjelaskan pertanyaan yang ada di kasus Salesforce ini. Mengapa Salesforce.com begitu sukses dan apa yang dilakukan perusahaan dengan baik saat dibuat dan memperluas penawaran produknya? Saya akan menjawab karena Salesforce.com ini memiliki suatu visi di mana visi tersebut membuat suatu pengembangan yang banyak dan membuat suatu perangkat lunak yang mudah dibeli, lebih simpel, menambahkan, memperbarui, menghapus, dan semua fungsi penting lainnya dapat dilakukan dengan mudah karena bantuan CRM Salesforce, sehingga pelanggan puas dan terus menggunakan Salesforce. Apa yang dilakukan perusahaan dengan baik saat dibuat dan memperluas penawaran produknya? Saya jawab lagi, layanan Salesforce menciptakan database pelanggan yang sangat baik sehingga membantu perusahaan dalam menemukan pelanggan yang tepat atau memperluas dalam hal penawaran yang akan tertarik dengan suatu produknya. Pertanyaan nomor 2 yaitu apa saja tantangan yang dihadapi Salesforce.com dalam waktu dekat ini? Jadi jawabannya, Salesforce menghadapi tantangan signifikan seperti terus berkembang dan memperbaiki bisnisnya. Tantangan datang pertama dari pesaing yang meningkat, baik dari pemimpin industri tradisional dan penantang baru berharap untuk meniru keberhasilan Salesforce. Microsoft, SAP, dan Oracle telah digulirkan versi berbasis layanan produk CRM mereka dalam menanggapi Salesforce. Pesaing yang lebih kecil seperti NetSuite, Salesforce.com, dan sekarang juga telah membuat beberapa terobosan terhadap resiko pangsa pasar Salesforce. Ketiga, produk dan layanan lain apa yang mungkin Salesforce.com menawarkan selanjutnya? Mengapa? Produk yang akan ditawarkan selanjutnya berbasis keuangan untuk membantu pengusaha rintisan, karena layanan ini dapat dibuat berbasis aplikasi mobile sehingga sangat memudahkan, dan layanan ini dapat membantu pengusaha untuk mencatat keuangan seperti pengeluaran dan pemasukan dan lain-lainnya, sehingga pengusaha dapat mengetahui laba bersih secara tepat.